saya ada suatu waktu lama di India ya. Di India Utara ya, namanya Dharamsala. Waktu itu ketika mau mendapatkan penabisan dari Yang Mulia Dalai Lama, kita harus ikut kursus ya. Kursusnya itu sekitar 2 minggu. Dan di kursus itu banyak bule-bule ya, karena kursusnya dalam bahasa Inggris. Kalau di Indonesia ada ya beberapa program, contohnya ada yang mau menikah, dia ada program bimbingan pranikah ya. Wisudi juga menurut saya perlu ya. Ada nggak di sini? Kalau misalnya ada orang mau wisudi, kita kasih bimbingan pra wisudi ya. Nah, saya itu adalah bimbingan pra samanera, sama samaneri ya. Kelasnya bersama ya. Bule-bule rata-rata ya. Di dalam di dalam programnya, guru pembimbingnya itu mau bikin aturan bersama-sama ya. Aturannya adalah setiap kali ngambil makanan cuma boleh ngambil sekali saja, dan itu pun 1 piring. Jadi dia, si fasilitator ya, pembimbingnya, guru pembimbingnya bilang yang penting kalau ambil makanan cuma boleh 1 piring aja ya, nggak boleh nambah. Saya lagi pikir-pikir seberapa besar sih piringnya ya. Seharusnya makan sekali sepiring cukup kali ya, nggak selalu harus nambah ya. Ya kalau bagi saya kan bisa ya, semua rata-rata orang bisa terima. Ya karena kita mau dapat penabisan ya harus ikuti aturannya. Tapi ada satu orang bule, orang Amerika, dia nggak setuju. Dia angkat tangan bilang, I cannot agree, dia bilang. Lalu fasilitatornya, gurunya tanya, kenapa? Coba lihatlah ya, badan saya begitu gede, kalau cuma dikasih 1 piring ya saya pasti kelaparan, dia bilang. Tapi memang gede badannya, gede sekali. Lalu kita lihat, oh ya benar juga ya. Jadi gimana nih, harus ikut aturan atau dia terima? Tapi dia orang Amerika biasanya gitu kan, kalau nggak setuju ya udah dia ngomong langsung aja, nggak ngomong di belakang dia. Cukup banyak yang dia langsung ngomong di depan. Udah, saya nggak bisa terima ya. Kekuatan saya makan lebih besar ya. Kalau piringnya kecil ya nggak cukup buat saya ya. Jadi diskusi-diskusi akhirnya kita sepakat bahwa buat dia sendiri dia boleh nambah 2 piring. Yang lain tetap 1 piring. Ya. Awalnya kan mau oven piesin ya. Semuanya 1 piring saja. Semuanya. Biar semuanya rata kan. Betul nggak? Kita maunya bagi rata semuanya. Sistem komunis gitu ya, rata semua ya, caranya mereka lah ya. Lalu diskusi akhirnya kita setuju, oke lah buat dia boleh 2 piring ya. Happy dia, akhirnya bisa ya. Kebayang aja di sana kan dingin ya, dingin makan 1 piring ya nggak cukup, dia bilang. Akhirnya di dalam diskriminasi ada non diskriminasi. Betul nggak? Apakah dengan menetapkan 1 orang boleh 2 piring, sisanya 1 piring itu adil atau tidak adil? Apakah memberikan sesuatu kepada anak yang paling gede lebih sama berikan sesuatu kepada anak yang lebih kecil lebih sedikit? Adil atau tidak adil? Diskriminasi atau tidak? Itu kan bicara kuantitas ya. Kita berbicara berapa jumlahnya. Apakah diskriminasi atau adil tidak adil itu diukur dari jumlah yang diberikan? Kalau misalnya saya punya kacang ya, biar adil 1 orang kasih 1 semua, kan adil kan? Tapi tiba-tiba ada 1 orang protes, suhu maaf ya, saya suka kacang, boleh nggak saya minta 10 gitu kan? Apakah itu tidak adil? Tapi saya rasa adil tidak adil jangan diukur dari jumlah, boleh diukur dari kebutuhan ya.
Contoh tadi saya rasa bagus sekali ya. Jadi si orang Amerika itu bilang dia merasa lebih. Tapi orang tua yang memberikan kepada anak sesuatu yang lebih atau kurang, biasanya kan orang tua punya pertimbangannya sendiri, apakah dia mau dikasih lebih atau kurang ya. Memang itu boleh dibilang sebagai diskriminasi, tapi diskriminasi yang pada tempatnya. Kalau tadi demi tidak diskriminasi, lalu kita mendiskriminasi orang yang butuh 2 piring, apa yang terjadi? Diskriminasi itu justru bisa bolak-balik itu, betul nggak? Ya. Jadi selama tidak menimbulkan banyak masalah ya memang mungkin kadang-kadang contoh ya, anak pertamanya sekolahnya di Jakarta, mungkin duitnya perlu lebih banyak karena barang-barang di sana juga mahal. Sewa apartemen atau sewa kos lebih mahal, duitnya kan harus lebih banyak. Terus mungkin anak satu lagi kuliahnya atau sekolahnya di Bandung ya. Uang sewa lebih murah, makanan juga murah. Dapat kampus juga harganya oke ya. Berarti harus diskriminasi kan itu kan, harus beda-beda kan. Jadi di antara dalam diskriminasi mungkin ada non diskriminasi juga karena ada penyesuaian. Makanya sebetulnya saya mau nyampaikan ini tadi ya. Satu lagi namanya istilahnya adalah ada satu lagi namanya Wu Fen Bie Zi. Ya. Kebijaksanaan yang tidak membeda-bedakan, artinya adalah dia tahu kapan mendiskriminasi kapan waktunya, kapan tempatnya, siapa orangnya. Tapi harus pakai kebijaksanaan. Ya. Dari Fen Bie Xin ya, Fen Bie menjadi Wu Fen Bie, kemudian Wu Fen Bie Zi. Benar gak? Jadi akhirnya kita terbebas dari diskriminasi atau non diskriminasi, tapi kita punya kebijaksanaan di situ. Gimana, logis enggak? Inilah yang sebetulnya yang sering mau kita latih sehingga dia semakin hari semakin sesuai. Bukan nggak boleh diskriminasi, bukan nggak boleh non diskriminasi. Sekarang kita mulai bisa lebih bijaksana melihat di mana kita butuhkan. Ya, jadi ada kebijaksanaan non diskriminasi namanya ya.